Ini untuk soal hadiah nanti Mbak Dina ya, saya hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan begini Bu, ini satu-satu soalnya panjang-panjang Bu Arya. Bagaimana efektivitas penggunaan hand glove bagi para penjamah makanan, sarung tangan itu Bu, seperti chef, dalam rangka keamanan pangan, terlebih di kondisi pandemi COVID-19. Karena penggunaan hand glove itu saat pengolahan pangan dapat mengganggu respon sensitivitas kulit dalam proses pengolahan. Juga ada kekhawatiran justru dengan menggunakan hand glove menjadi media penyebaran virus ke media lainnya. Jadi pertanyaannya mana lebih efektif dengan terus membudayakan untuk mencuci tangan sesering mungkin pada setiap tahapan kerja bagi chef atau dengan glove itu. Terima kasih. Monggo Bu Ari. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya dari Pak siapa? Dari Ibu siapa tadi ya? Ini pertanyaannya itu dari Chef Made. Oh, dari Chef Made, dari Bali berarti ya Pak. Pak Made. Memang ini ya agak kendala mungkin karena kadang-kadang itu ya nggak biasa gitu, sering ini kalau sarung tangan sepertinya kita tidak mewajibkan ya. Yang penting adalah pencucian tangan sesering mungkin sebelum dan sesudah. Jadi apabila kita terasa misalnya tidak hanya sebelum dan sesudah ya, mungkin bagian produksi, misalnya saat memproduksi ada kesenggol tangan kesenggol apa yang kita curigai bisa mencemari itu cuci kembali. Jadi sering-sering mencuci kembali. Mungkin mohon maaf saya belum dapat juga data penelitian bagaimana efektivitas penggunaan ini karena untuk chef ini saya kira punya ini sendiri ya, rasanya mungkin lewat tangannya ini juga berbeda, apalagi membuat adonan apa namanya adonan ini bisa dirasakan dari tangannya sendiri bagaimana adonan itu sudah terbentuk sesuai. Nah, kalau menggunakan glove kan ada pembatas antara produk dengan pangan sehingga tujuannya semula itu tidak langsung bisa dirasakan ya oleh ini. Tapi mungkin praktek-praktek pencucian tangan sesering mungkin saya kira itu sudah sangat mendukung ya. Kemudian kukunya yang bersih, sangat bersih, harus sangat bersih, nggak boleh ada kuku panjang, kemudian dan lain-lainnya. Yang ini kan pakaiannya juga bersih dan lain-lain. Saya kira masih memungkinkan untuk tidak menggunakan sarung tangan ya. Ya mungkin ada tambahan. Mungkin kalau dari PSPB mungkin punya data terkait hal ini, silahkan PSPB. Mungkin ini Bu, kita lanjut saja. Ini ada pertanyaan yang melanjutkan yang tadi Bu. Ya. Terkait dengan ini prosedur utama bagi karyawan yang mengolah makanan dalam memakai masker, hand glove dan face shield itu, apakah harus terus dipakai sepanjang hari atau ada berapa lama bisa dipakai shield mask itu untuk setiap harinya atau harus diganti sekitar berapa jam itu Bu? Ini prakteknya itu harus bagaimana? Demikian. Kalau prakteknya untuk frekuensi pergantian, ya itu memang tidak bisa kita generalisir ya. Ini sehari harus sekian kali. Ini kembali lagi dengan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran itu ya. Saya kira kita harus memikirkan itu per kasus, per kondisi. Tidak bisa kita samakan mengeneralisir. Jadi kalau penggunaan face shield yang sekarang ini banyak, mungkin setelah COVID ini sudah nggak perlu lagi ya untuk face shield. Tapi kalau untuk pencucian tangan secara bersih, saya kira itu terus-menerus harus kita terapkan. Bukannya setelah COVID kita selesai, ini malah makin sering mencuci tangan itu makin bagus, makin bersih kan jadinya kita. Ini tidak bisa kita generalisir berapa kali, ya. Jadi tergantung ya? Ya, tergantung dari kondisi masing-masing. Jadi saya kira bisa kita mengevaluasi, mempelajari sendiri ya para penanggung jawab terutama di sana, usahanya mengetahui bagaimana
ancaman bahaya yang ada di Untuk masing-masing ya. betul, masing-masing berbeda. Oke, berarti SOP-nya masing-masing nanti ya Bu ya. Ya, silahkan diatur SOP masing-masing. Oke Bu, ini juga terkait dengan SOP tadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Edwin dan juga dari Bu Nina Jusnita. Itu begini Bu, kenapa badan atau kementerian memiliki peraturan sendiri yang mengatur terkait sanitasi dan higienis untuk keamanan pangan seperti SSOP, GMP? Apa tidak bisa dijadikan satu regulasi saja agar masyarakat atau pelaku usaha itu lebih pasti dalam menjalankan kegiatan usahanya? Sekaligus ini juga ada pertanyaan terkait dengan SOP. Apakah ada SOP khusus di masa pandemi ini untuk industri pengolahan pangan? Apa cukup menerapkan GMP dan CCOP? Karena khawatir di hulu atau penyediaan bahan baku tidak menerapkan prosedur CPPOB secara ketat, khususnya pada situasi seperti ini. Monggo Bu. Ya. Pertanyaannya nih jawabannya bisa panjang nih. Kalau SOP khusus ya mungkin memang ini antar pemerintah ya, ini regulasi kan. Kita juga memahami masyarakat sekarang bingung, yang kementerian ini menyampaikan yang ini, kementerian ini bingung yang mana mau diikuti. Jadi kami juga nggak bisa memberi jawaban, ikutlah Badan POM, nggak bisa, ikutlah Kementerian Kesehatan. Karena pemerintah tujuannya kan semua lah ya ke arah yang lebih baik ya. Tentu kita bisa mengikuti sesuai dengan yang kita bisa laksanakan, yang bisa kita yakini bahwa itu memang semua maksudnya baik. Ya mungkin akan ada beririsan, kan ada pasti kesamaan, semua tujuannya adalah baik. Dan ini sebenarnya masukan untuk pemerintah ya, untuk satu komando ya, dengan kondisi kita juga memaklumi pemerintah sekarang dengan kondisi yang memang tidak diprediksi sebelumnya, karena antisipasi kita yang belum kita siapkan dari awal, sehingga dengan pandemi ini tentu pemerintah sendiri juga kebingungan gitu ya, mohon dimaklumi, tapi kita masyarakat ya dalam suatu situasi begini ya pintar-pintarlah kita semua, pemerintah adalah tujuannya baik melindungi masyarakatnya. Kemudian untuk panduan tadi, CPB IRT, CPB OB itu tetap dilaksanakan, tidak berubah. Cuma dalam kondisi COVID ini ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Ya memang belum ada penelitian dan bahwa makanan ini menjadi media pencemaran untuk COVID. Memang belum ada penelitian seperti itu. Tapi untuk pencegahan tentu kita juga harus melakukan pencegahan COVID ini ya, tidak terlena dengan belum ada penelitian yang menunjukkan seperti itu, tapi kita tetap pencegahan ini harus tetap kita laksanakan. Nah, untuk panduan ini bisa di-download seperti tadi, ya. Silakan, sudah kami share tadi alamat untuk mendownload panduan. Silakan di pelaku usaha masing-masing membuat SOP-nya secara mandiri, hanya menambahkan saja dalam pencegahan COVID ini. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait karyawan ya, kalau nggak salah. Sudah ya Bu? Sudah lengkap apa yang dipertanyakan tadi? Sudah? Terima kasih Bu. Ini pertanyaan lagi dari Pak Suryanto. Ini terkait dengan kantin Bu, kantin. Ya. Nah, ini bagaimana pelaksanaan teknis terkait kontrol untuk penyajian makanan sesuai panduan selama wabah COVID ini untuk pelaku usaha kantin di universitas-universitas karena mulai buka lagi. Bagaimana sistem pengawasannya supaya panduan tersebut benar-benar diterapkan oleh pelaku kantin yang ada di universitas. Di buku panduan tadi memang jelas Ibu, nanti di download yang lebih detail, itu di sana diatur untuk produksi dan distribusi. Di retail termasuk siap sajinya seperti apa. Jadi kan praktek-praktek retail yang baik, kemudian pangan siap saji yang baik, itu juga tetap harus dilanjutkan, tetap diimplementasikan, ditambah
hal-hal yang khusus lagi tentang pencegahan COVID. Nah, tadi memang ini diatur oleh BNPB ya, oleh pemerintah dalam hal ini Satgas untuk nanti mungkin akan ada lagi yang lebih mengkhususkan di new normal ini Bu, bahwa belum boleh ada yang makan langsung ya, tidak boleh ada yang makan langsung di tempat. Nah, ini juga menjadi ini bagaimana mahasiswa jadinya makan di mana kan tidak bisa makan di tempat ya seperti itu ya. Nah, di kantin mungkin jaga jaraknya ini ya Bu yang perlu diperhatikan. Ya tetap kalau tidak bawa rumah ke rumah nggak mungkin karena dia di kampus akan belajar melanjutkan kuliah ya. Mungkin jaga jarak, penggunaan alat-alat yang bersih, kemudian menggunakan masker, ya membuka masker saat makan, habis itu tutup lagi dan cuci tangan yang fasilitas pencuci tangannya yang lebih banyak. Kalau kadang-kadang saya lihat di kantin itu kan ada satu biji, itu pun kemudian lap bersih itu juga jarang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan ya, mungkin tisu disiapkan. Jadi fasilitasi mungkin harus mendapat perhatian ya, selain infrastruktur menyiapkan fasilitas cuci tangan, juga sarana prasarana lap bersihnya seperti itu. Kemudian cara retailnya itu tetap cara penyajian itu tetap juga yang baik itu tetap juga dilakukan, diimplementasikan ya. Ya, terima kasih Bu ya. Ini memang harus dipersiapkan betul ya untuk. Ya, harus dipersiapkan tidak hanya termasuk fasilitasinya. Ya. Bagaimana kita di kantin itu juga menyiapkan kursinya, itu dikasih tanda yang mana boleh duduk, yang mana boleh enggak, itu ditandai silang ya. Mejanya di meja itu mungkin biasanya untuk sekian orang, berarti ya meja besar mungkin biasanya bisa berhadapan-hadapan dekat, ini diatur jangan sampai. Jadi physical distancing itu tetap harus diinikan. Nah, ini membuat prosedur ini tetap juga penyiapan fasilitas ya. Mungkin penambahan ini di akrilik bisa pembatas di di counter, di kasir, atau kalaupun belum bisa ini ya pakai face shield itu untuk tenaga-tenaga yang langsung di depan. Ya. Terima kasih Bu Ardi penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ricardus Marsudi Yuwono. Ini mohon pencerahan ya, sebagai pelaku UMKM, kami merasakan penurunan produksi karena demand yang berkurang jauh. Bisa jadi hal ini dikarenakan kekhawatiran setiap orang, khususnya bagi konsumen yang fobia terhadap cemaran virus COVID-19. Nah, ada banyak media yang terjamah dari rangkaian proses mulai bahan baku hingga bahan olahan yang diterima konsumen nantinya oleh bisa menjadi perantara virus. Nah, jenis media apa yang dihindari atau bisa diakalin agar meminimalkan sebagai media penyebaran virus yang disarankan atau yang sudah teruji. Jadi di lantai penyiapan itu Bu, media apa yang bisa dipakai dipakai untuk meminimalkan sebagai penyebaran virus. Media apanya Bu? Jadi ini dari media yang terjamah dari rangkaian proses pengolahan mulai dari bahan baku, olahan sampai diterima konsumen. Jadi mungkin bisa juga kemasan ya, bisa juga alatnya gitu. Nah, ini pertanyaannya, jenis media apa yang harus dihindari atau yang bisa diakali agar meminimalkan sebagai media penyebaran virus gitu. Jadi misalnya kan pengemas itu apa bisa menjadi media. Ada kemasan tertentu, misalnya ini bisa terhindar gitu ya Bu. Ya, mungkin pertanyaan seperti itu. Mudah-mudahan persepsi saya menangkap pertanyaannya benar ya Bu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa virus ini bisa dia tidak ada di udara memang, tapi disebarkan melalui droplet ya. Dia akan berposisi pada benda-benda yang terkena droplet itu kan, dia akan melekat di situ dalam jangka waktu tertentu, tergantung suhu, tergantung tadi ada hal-hal lain jenisnya ya.
jenisnya logam, jenisnya plastik ini. Nggak bisa juga kita pilih mana kita anjurkan. Karena kan kita belum ada penelitian seperti itu, Bu. Ini kan kasusnya pandemi berat, tiba-tiba begini, kita sama-sama kelabakan. Yang ini kita belum ada penelitian. Oh, pakai daun aja. Di daun juga kalau kena droplet juga dia akan bisa menahan droplet apa virus ada di situ. Jadi yang jelas praktik-praktik pencegahan itu tetap kita laksanakan. Ya, kalau kita sudah mencegah pakai masker dan juga cuci tangan, pembersihan, disinfeksi alat-alat yang kita gunakan untuk memproduksi atau untuk mengemas dan yang berkontak langsung dengan makanan, saya kira itu akan bisa mengurangi kemungkinan risiko tercemarnya. Nah, terima kasih. Ya. Pakailah plastik, pakailah logam, nggak bisa, belum ada. Belum ada. Ya, jadi praktek-praktek yang baik terhadap produksi dan juga terhadap pencegahan yang sudah sering di-share. Jadi physical distancing, kemudian menggunakan masker, menggunakan alat pelindung diri, pakaian kerja yang lengkap. Nah, itu saya kira sudah bisa mengurangi risiko. Ya, untuk ini mungkin sedikit ya para UMKM sekarang pasti semua nih, tidak hanya UMKM ya, industri besar pun juga turun ya ininya. Kecuali mungkin yang suplemen kesehatan itu ya naik daun ya, vitamin dan itu mungkin nggak terpengaruh dengan COVID ini. Terus pedagang masker ya gitu. Nah sekarang Bapak Ibu mungkin ngambil peluang memang kita harus memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk. Jadi kita tidak bisa meninggalkan teknologi media sosial sekarang untuk promosi. Tentu dengan cara yang benar ya, promosi di labelnya. Mungkin sudah mulai harus ada inovasi-inovasi tentang marketing dari produk-produk Bapak Ibu. Terima kasih ini. Saya hanya terima kasih Bu Ari penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta juga yang dari UMKM juga ini saya juga bisa mendapat banyak manfaat ya. Bu Ari ini sebenarnya pertanyaannya tuh masih banyak, namun karena waktu itu nanti akan di ini Bu, akan semua pertanyaan sudah di list. Ya, mungkin dikumpulkan ke kami, mudah-mudahan kami bisa respon. Nanti kita nanti Mbak Dina mungkin akan bisa menjelaskan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan pada forum ini. Nanti semuanya akan dijawab. Demikian. Terima kasih banyak Bu Ari. Bapak Ibu semua, saya senang sekali ya. Nah ini mungkin saya akan lanjut dulu. Ada dua pertanyaan untuk Pak Roy. Pak Roy sudah hadir ya Pak Roy? Ya, saya mengikuti Bu Ari ya sampai akhir. Bagaimana? Ini Pak Roy ada pertanyaan untuk Pak Roy. Baik. Pertanyaan pertama, bahwa telah disampaikan peran individu sangat penting untuk menurunkan COVID. Ya. Sementara masyarakat kita sangat beragam kepemahaman akan hal ini. Bagaimana strategi kita supaya terjadi keserentakan gerakan masing-masing individu untuk menurunkan COVID-19 ini? Baik, Bu Tias, Bu Ari, saya membaca tadi sedikit. Saya akan menjawab. Saya akan manfaatkan waktu tersisa yang statement akhir saya. Beberapa pertanyaan banyak yang mendasar. Saya ingin sampaikan, seperti tadi Bu Ari sampaikan, baca ada pedoman dari Badan POM. Ya, bisa terdengar ya, Bu? Baik. Dari informasi itu, kalau saya highlight pedoman yang dikeluarkan oleh Badan POM, sebenarnya Badan POM juga melihat dari pedoman-pedoman yang ada di dunia, dari WHO, dari regulator negara maju termasuk Kementerian Kesehatan. Satu hal yang ditegaskan dalam pedoman ini adalah dalam COVID ini kita tahu bahwa pasokan pangan harus tetap terjaga sehingga praktek-praktek keamanan pangan
harus diterapkan. Itu yang paling penting disampaikan. Dan kedua, yang tak kalah pentingnya bahwa COVID ini tidak ada bukti bahwa makanan menjadi media. Ya, tidak sejauh ini tidak ada bukti makanan maupun kemasan itu sudah disampaikan. Nah, tetapi artinya bukan sama sekali zero, bukan. Sangat resikonya sangat kecil. Itu yang harus diingatkan. Nah, kalau kita bicara karena karakteristik dari COVID ini belum begitu komprehensif, maka pasti ada peluang, ya. Peluang karena di dalam pedoman itu paling penting adalah memang jaga jarak, personal hygiene, sanitasi kepada permukaan yang sering disentuh atau kontak, ya. Karena masalah COVID-19 ini adalah masalah kesehatan masyarakat karena tersebarnya virus ini. Karena makanan, industri makanan, pengolahan makanan ini sangat banyak melibatkan manusia, kita takut bahwa aktivitas industrinya bisa menjadi titik jadi klaster-klaster penyebaran COVID. Maka itu tadi jaga jarak, pakai masker, sanitasi, personal hygiene. Jadi inline dengan itu. Itu yang ingin disampaikan di dalam pedoman. Nah, pertanyaan saya masuk dalam pertanyaan karena pertanyaan tadi itu sering muncul. Nah, ini bagaimana ada gerakan nasional, gerakan serentak kalau namanya. Memang betul. Saya membayangkan, ini pertanyaan bagus. Saya tadi awal slide tadi ada beberapa pilar. Jadi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan individu. Ini harus ada gerakan-gerakan. Salah satu pertanyaan beberapa yang saya telusuri, Bu Tias, di sana ada bagaimana menjaga tadi protokol tadi. Itu kan butuh investasi, butuh cost, operating cost, maksud saya, operating cost seperti masker, adanya untuk sanitasi dan sebagainya. Nah, disinfeksi dan seterusnya. Nah, ini memang butuh, maka perlu pemerintah memikirkan UMKM ini sudah berat, insentif kan sudah kepada individu. Tetapi UMKM ini juga perlu dipikirkan mati hidupnya, bagaimana tentu pelatihan dan sebagainya. Saya rasa pusat kita juga bisa memfasilitasi kerjasama dengan Pemda, bagaimana melakukan pelatihan dan pendampingan. Ini penting sekali karena bagaimana juga how to create share value, ya. Kita akan terus memberdayakan masyarakat, juga pelaku usaha, tentu mereka butuh pemberdayaan, pembinaan. Jadi ini betul pertanyaan itu penting sekali. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana dengan ojol, apakah kita, Badan POM sudah mengundang juga provider-provider untuk layanan hantaran seperti ojol, Grab dan tentu mereka juga punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya mengedukasi si ojol, si ojek dan seterusnya. Nah, ini memang sudah ada program, mereka juga sudah di paparannya. Jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya closing statement, Bu Tias? Yang lain saya pikir sudah cukup ya waktunya ya. Kalau tidak, saya ada closing statement. Bagaimana, Bu Tias? Ini waktunya, Pak. Ya, baik. Roy, ya, monggo silakan untuk. Ya, closing statement saya adalah memang ini adalah momentum yang bagus untuk memperbaiki keamanan pangan di Indonesia. Ya, kita tahu betapa sulitnya keamanan pangan itu dibangun, mulai dari regulatornya ada di mana-mana, ya, pelaku usahanya bervariasi, budaya kita belum banyak mendukung, maka ini adalah momentum
bagus. Marilah kita melakukan gerakan keamanan pangan melalui masa-masa pandemi ini, ya. Karena penyakit-penyakit yang ada yang dihantarkan oleh makanan ada 200 penyakit sebenarnya. Dan ini ada COVID, ada satu virus yang sangat-sangat dahsyat. Sebenarnya hantaran untuk menangani COVID ini, kalau kita sudah bisa menangani COVID ini, sebagian besar foodborne disease ini juga tertangani. Sebagai contoh, kalau kita pakai masker, kita jarang kena flu, bukan sekarang. Pernah kena flu, jarang sekali kita, karena pakai masker. Nah, ini salah satu contoh, termasuk makanan sebenarnya. Kita bisa jarang diare dan seterusnya. Ini saat penting, kita harapkan tidak hanya sesaat, tetapi kita ingin ini menjadi perilaku. Ada 3 hal yang tadi saya sampaikan, ada faktor predisposisi ya pada individu masing-masing, mulai dari bagaimana di sikapnya, kepercayaan, karakter dan sebagainya. Kemudian juga ada reinforcing factor, kita butuh role model, ada sistem bagaimana itu punishment dan reward, dan yang ketiga ada enabling factors. Jadi ini bisa tersedia kalau infrastruktur ada di sana. Jadi pemerintah perlu memikirkan, akademisi memikirkan, mari kita bekerja sama, memberikan budaya kita sudah bisa berubah. Itu dari saya statement. Terima kasih kepada UGM yang memfasilitasi terjadinya webinar ini. Bu Ari juga terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Ya, jadi memang individu kita juga punya tanggung jawab ya dalam mencegah penyebaran COVID. Kita, Bapak Ibu sekalian, untuk acara inti ini kita sudah sampai pada penghujung. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih untuk Ibu Ari yang telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan teknis yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Roy yang mengencourage kita semua sebagai individu ya untuk ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Dina. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tias yang sudah memandu kita pada pagi hari ini. Dimohon untuk para peserta untuk tidak meninggalkan meeting terlebih dahulu karena di akhir acara akan foto bersama. Nah, ini selanjutnya akan ada closing statement dari Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada kepada Profesor Endang Sutriswati Rahayu. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Dina. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari. Ini sahabat saya sejak lama ini Bu Ari yang pindah-pindah terus ternyata jadi kepala balai itu. Pindah-pindah terus ya Bu Ari ya. Bu Ari dengan nama lengkap Dr. Anda I Gusti Ayu Adi Aryapati Epatni ya. Apotekers ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga. Kuliahnya sungguh luar biasa. Betul-betul bisa dimengerti, tapi ya harapannya juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menuju era baru normal. Berikutnya ini juga sahabat saya Pak Roy, ini Pak Roy Sparinga, Kepala BPOM di tahun berapa ya Pak Roy, agak lupa. Tapi kalau nggak salah tadi yang kelima begitu ya? Iya. Ya. Juga 2013, 2016, Bu. Saya selalu terkagum-kagum. Selalu disampaikan hal-hal yang baru, mudah dipahami dan sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Roy. Semoga APKEPI bersama dengan PSPG ini bisa selalu bergandengan tangan untuk selalu mempromosikan keamanan pangan. Nah, ini sebagai statement saya sebagai Kepala Pusat Studi Pangan
dan Gizi Universitas Gadjah Mada, PSPG ikut berpartisipasi dalam meningkatkan keamanan pangan menuju era baru normal. Tentu saja kita mulai dari lingkungan yang kecil dulu, mungkin dari kantin Universitas Gadjah Mada, kemudian nanti kita semakin melebar ke DIY, bekerja sama dengan Balai Besar POM DIY, dan kemudian ke Jawa Tengah, nanti mohon supportnya dari Bu Ari. Semoga gerakan kita yang mulai dari kecil ini bisa melebar ke tingkat nasional melalui pelatihan personil, ya, secara rutin. Ini baru kedua kali kita selenggarakan. Semoga di 2 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi. Ini seri-seri ini akan terus kita lakukan seperti tadi Pak Roy sudah menyampaikan dan juga Bu Ari sudah menekankan, pelatihan ini merupakan hal yang penting. Nah, semoga PSPG bekerja dengan APKEPI bisa melaksanakan kegiatan yang saat ini memang terbatas dengan webinar ini secara rutin. Demikian, terima kasih partisipannya. Seluruh peserta, salam sehat, salam bahagia.